Selamat datang. Untuk kamu yang masih terjaga di malam sunyi ini, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tak terlihat dan tak terduga. Cerita yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita biasa, tapi kisah nyata yang dipercaya masih meninggalkan jejak sampai sekarang. Jadi, siapkan dirimu dan pastikan kamu tidak sendirian saat menontonnya. Jangan lama-lama. Kita mulai ceritanya. Malam Satu Suro. Saat kabut turun lebih tebal dari biasanya dan waktu terasa berjalan lambat. Di sebuah desa tua di lereng gunung, ada larangan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah memutar lagu kuno itu di malam Satu Suro. Tapi seperti biasa, larangan justru mengundang rasa penasaran. Namanya Damar, seorang mahasiswa jurusan musik etnomusikologi. Ia sedang melakukan penelitian tentang musik-musik ritual Jawa kuno. Dalam penelusurannya, ia menemukan satu rekaman langka dari tahun 1901. Sebuah lagu gamelan yang hanya dimainkan saat malam Satu Suro. Lagu itu dinamai warga sekitar sebagai Ladrang Wengi Sepi, lagu malam sunyi. Menurut cerita warga, lagu itu dulu dimainkan oleh seorang sinden bisu yang hanya bersuara di malam Satu Suro, dan katanya dia bukan manusia. Damar nekat membawa rekaman itu ke kosannya di Yogyakarta. Tanggal Satu Suro pun tiba. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin bertiup aneh. Entah kenapa, malam itu Damar merasa harus mendengarkan lagu itu. Ia menyalakan speaker kecilnya, memutar file rekaman dari laptop tuanya. Suara gamelan terdengar tidak biasa, seperti bergema, seperti tidak berasal dari speaker. Di menit kedua lagu itu, tiba-tiba ada suara sinden pelan. Padahal rekamannya instrumental. An diputer. Damar langsung menghentikan lagu itu. Dia berpikir, apakah aku salah dengar? Di filenya tak ada suara sinden. Beberapa menit kemudian, lampu kamar Damar berkedip, lalu mati. Laptopnya tiba-tiba menyala sendiri, dan lagu itu terputar otomatis. Tepat di bagian sinden bicara tadi. Kali ini suara sinden lebih jelas. Wes tak kandani. Ojok diputer dan disusul suara gong besar, bunyi yang tidak ada dalam rekaman. Damar panik. Ia cabut kabel laptop, matikan speaker. Tapi lagu tetap berbunyi. Dia berlari keluar kamar, turun ke jalan. Tapi seluruh gang kos sunyi total. Tidak ada satupun suara. Sampai ia mendengar suara gamelan itu berasal dari dalam musola kecil di ujung gang. Pintu musola terbuka sedikit. Damar mendekat perlahan. Di dalam, samar-samar ia melihat bayangan penari wanita berambut panjang, melingkar, menari lambat mengikuti irama gamelan. Tapi penarinya melayang, kakinya tidak menapak tanah. Damar ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sinden itu berhenti menari, lalu menoleh ke arahnya. Matanya hitam kosong, dan mulutnya berkata, "Waktu sudah tiba. Kau dengar aku, maka kau harus ikut." Tiba-tiba Damar merasa tubuhnya diseret masuk ke dalam musola. Tapi ruangan itu berubah jadi panggung raksasa tua, seperti dari masa kerajaan Majapahit.
Puluhan penari kuno mengelilinginya. Wajah-wajah mereka terbakar, rusak, dan menghitam. Mereka terus menari, memainkan gamelan, dan sinden tadi mulai menyanyi. Suro tiba, jiwamu kulo, seleh. Artinya, Suro datang, jiwamu akan kuambil. Damar berteriak, tolong! Namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap saat sang sinden mendekat, menyentuh dadanya. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Besok paginya, polisi datang ke kosan Damar setelah laporan dari pemilik rumah. Damar ditemukan tewas. Tubuhnya duduk bersila di depan laptop dengan mata terbuka dan senyum aneh. Di dalam laptopnya tidak ada file lagu yang ditemukan. Namun, saat laptop dibuka, muncul tulisan. Suara gamelan masih terdengar pelan dari speaker. Lagu ini tak bisa dihentikan. Dan di layar, rekaman ini telah diputar. Sejak hari itu, kos Damar benar-benar kosong. Tak ada satupun orang yang berani menempatinya. Pintu kamarnya selalu terkunci rapat. Tapi entah kenapa, kadang terdengar seperti ada yang sedang memainkan gamelan di dalam. Dan setiap malam, satu suro tiba. Warga sekitar masih mendengar alunan lagu kuno, diiringi suara sinden yang lirih, seperti tengah memanggil seseorang. Beberapa mengatakan itu cuma halusinasi. Sebagian percaya itu adalah kutukan. Tapi satu hal yang pasti, lagu itu masih ada, masih tersimpan di dunia maya, tak bisa dihapus, tak bisa dihentikan. Dan kini, ia hanya menunggu seseorang yang cukup nekat untuk memutarnya sekali lagi. Mungkin orang itu adalah kamu.